Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas kaidah fikih yang berbicara tentang gharar. Berbunyi al-ghararul kasiru yufsidul uquda dunal yasir. Gharar yang terkandung dalam transaksi jika banyak dapat merusak akad, akan tetapi jika sedikit tidak dapat merusak akad. Jadi pembahasan tentang gharar ini akan banyak sekali kita dapatkan dalam pembahasan akad-akad atau transaksi-transaksi di zaman ini. Misalnya banyak sekali skripsi-skripsi atau artikel-artikel yang membahas tentang banyak bentuk akad yang ditemukan sekarang ini yang digunakan oleh masyarakat luas. Apakah akad tersebut mengandung gharar atau tidaknya itu perlu dikaji terlebih dahulu. Dan gharar tersebut juga tidak semua gharar itu masuk kategori gharar yang haram. Kalau kita pahami dari kaidah fikih ini, akan dapat kita pahami bahwa ada gharar yang tidak masuk kategori gharar yang diharamkan, yaitu gharar yang yasir atau gharar yang sedikit. Gharar yang mengandung unsur bahayanya itu sedikit atau unsur jahalahnya itu sedikit. Nah, untuk lebih tahu apa yang dimaksud dengan gharar, mari kita pahami selanjutnya. Secara bahasa, gharar itu berarti pertaruhan atau al-mukhatarah, atau makna lainnya ketidakjelasan, yaitu al-jahalah. Makna gharar yang paling mendekati dengan makna istilahnya itu adalah al-jahalah, yaitu ketidakjelasan. Secara istilah, jual beli biasanya menjadi apa? Pembahasan tentang gharar ini. Jual beli gharar yaitu jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang, baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Kaidah ini mungkin diambil dari dalil yang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita untuk melakukan transaksi jual beli gharar. Hadis ini berbunyi, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk jual beli al-hasah dengan melempar batu dan jual beli gharar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yang dimaksud dengan jual beli hasah ini adalah kebiasaan orang jahiliyah dulu. Jual beli itu mereka membeli barang itu dengan melempar batu. Melempar batu ini kena barang yang mana itu yang dia beli. Nah, ini ada unsur dorornya di sana, ada unsur gorornya. Kita nggak tahu batu ini kenanya yang mana itu nggak tahu. Nah, ini yang seperti undian lah istilahnya kalau misalnya sekarang itu undian. Jadi yang dibeli nggak tahu, yang penting bayar kemudian nggak tahu belinya yang mana. Itu nanti takutnya itu akan menimbulkan niza atau pertikaian dia. Nah, setelah itu. Kemudian juga Rasul melarang anbai'il gharar, jual beli gharar. Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimis Sunan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan gharar adalah segala sesuatu yang Anda tidak mengetahuinya dan tersembunyi rahasianya. Maka setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum diketahui serta tidak bisa diserah terimakan barangnya, maka termasuk jual beli gharar. Hal senada juga disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Contoh sederhana dari jual beli gharar ini adalah jika saya menjual ikan yang ada di lautan, itu masuk kategori gharar. Kenapa? Karena tidak tahu kuantitasnya, ada berapa ikan tersebut, tidak tahu pula kualitasnya, ada berapa ikan yang misalnya ikan apa yang ada di laut itu ya. Ikan pari misalnya, ada berapa ikan pari yang ada di sana juga nggak tahu kualitasnya gimana,
apakah kecil atau besar misalnya ya, dan tidak apa tidak diketahui apakah sanggup untuk diserah terimakan. Nah, inilah ketidakjelasan ini yang dimaksud dengan goror. Goror di sini akan menimbulkan niza nantinya atau pertikaian karena hak dan kewajiban tadi ada yang tidak terpenuhi. Si pembeli memenuhi kewajiban dia dengan membayar uang, tapi dia belum tentu mendapatkan haknya dari penerimaan barang-barang yang tadi, yang nggak jelas tadi. Ketika tidak terpenuhi haknya, maka itulah yang akan menimbulkan pertikaian. Ada gap antara hak dan kewajiban tadi. Apakah semua goror itu termasuk kategori goror yang haram? Tadi sudah kita bahas di awal bahwa ada goror yasir yang tidak masuk kategori goror yang diharamkan, yaitu goror yang sedikit unsur bahayanya, unsur ketidakjelasannya. Jadi misalnya gini, ketika saya menjual ikan yang ada di kolam, ikan tersebut jumlahnya 1 tahun yang lalu, ikan yang saya jual adalah ikan gurami, jumlah bibitnya 1 tahun yang lalu itu ada sekitar 50. Kemudian 1 tahun kemudian ada berapa ikan yang mati saya nggak tahu, sudah besar dan siap dipanen misalnya ya, 1 tahun sudah siap dipanen, kemudian saya jual kepada orang yang ingin membeli. Misalnya dia punya usaha rumah makan dengan salah satu masakannya mungkin masakan ikan gurame gitu. Nah, menjual ikan yang ada di kolam ini bisa masuk kategori goror yang yasir. Goror ketidakjelasannya itu lebih sedikit gitu ya. Bisa kita minimalisir. Dengan apa? Dengan cara menghilangkan air atau menguras air yang ada di kolam. Tidak sampai habis, yang penting sampai kelihatan ikannya dan bisa diprediksi jumlah ikannya berapa. Seperti itu. Kalau tidak mungkin untuk menimbang, menjual ikan secara satu-satu, ditimbang satu-satu akan menyulitkan, maka dijual secara langsung sebanyak itu juga bisa, dengan cara harus meminimalisir unsur gorornya. Unsur goror tadi kan ketidakjelasan ikannya itu jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya. Kalau serah terimanya sudah jelas bisa diserah terimakan karena dia ada di kolam, airnya bisa dikuras dan bisa dipancing. Pembeli tadi tidak membutuhkan ikan itu sekarang secara langsung semuanya. Langsung satu kolam itu nggak dibutuhkan sekarang. Dia butuh mungkin satu untuk persediaan dia selama 1 bulan. Jadi nanti dia tiap kali butuh dia akan ngambil ke kolamnya saya tadi. Nah, untuk meminimalisir unsur goror tadi, maka dihilangkan airnya atau dikuras sehingga dapat diketahui kuantitas, kualitasnya. Ikannya itu apa jenisnya itu dapat diketahui. Seperti itu akan meminimalisir pertikaian setelah akad. Nah, inilah yang menjadi salah satu parameternya nanti di pembahasan selanjutnya, parameter untuk menentukan sedikit atau banyaknya goror. Nah, sekarang goror yang haram itu adalah goror yang muksir. Goror muksir itu adalah goror yang dampaknya dapat merusak akad, yaitu goror yang dapat mengakibatkan rusaknya akad transaksi. Ada beberapa kriteria atau ketentuan goror sehingga ia dapat dikatakan goror muksir. Yang pertama yaitu goror yang kasir atau goror yang banyak. Kemudian yang kedua terjadi pada akad maliyah. Akad maliyah yaitu akad muawadat. Kemudian yang ketiga, sifat gharar melekat pada objek akad. Dan yang keempat, tidak ada hajah atau kebutuhan mendesak terhadap objek tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Gharar kasir atau gharar yang banyak di sini, eh parameter banyak sedikitnya itu tidak ada ketentuan sama sekali. Nggak ada ukuran misalnya, jika gorornya itu sampai 5 maka dia termasuk kategori goror yang kasir. Di bawah 5 dia masuk goror yang yasir atau goror yang sedikit. Maaf, ini saya salah tulis ya. Nah, apakah jika ketika tidak ada parameter di sini, bagaimana kita mengukurnya? Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menentukan banyak sedikitnya goror dalam hal ini. Oke. Jadi dampak dari goror yang kasir ini dia akan dapat merusak akad.
Sedangkan gharar yang yasir, dia tidak akan merusak akad, akadnya tetap sempurna. Kan tetapi parameternya ini kita nggak tahu. Bisa saja saya mengatakan bahwa gharar yang namanya sedikit dan banyak ini tidak bisa tidak bisa kita ukur secara detail ya. Misalnya saya punya uang 500.000, itu bisa saya katakan banyak karena memang saya ekonomi pas-pasan. Tapi kalau misalnya orang yang punya uang banyak, misalnya orang kaya, 500.000 itu bukan banyak bagi mereka, itu sedikit. Nah, itu kita analogikan seperti itu. Seperti itu juga dengan goror ini. Goror misalnya eh apa dalam transaksi dia ngerasa oh ini bahaya kayak gini. Eh gorornya ini atau transaksi ini mengandung unsur yang membahayakan nantinya bagi bagi dia. Tapi bagi orang lain, oh enggak, yang ini sudah biasa, ini bisa diminimalisir karena dia paham sehingga dia bisa meminimalisir. Nah, jadi apa parameter atau hitungan atau takaran sedikit atau banyaknya itu tidak ada. Sehingga ulama berpendapat cara untuk menentukan sedikit atau banyaknya yaitu dengan kemungkinan timbulnya pertikaian atau niza atau al-adawah yang timbul dalam akad yang mengandung goror tersebut. Jadi ini parameternya ijtihadi. Jadi ditentukan berdasarkan pertimbangan ya. Eh, jadi misalnya akad transaksi tadi kita contohkan tadi seperti yang saya contohkan yang saya bilang tadi, goror yang dalam jual beli ikan gurame di kolam yang saya maksud tadi, punya saya contohnya tadi, itu bagi saya itu gorornya itu yasir, bisa diminimalisir. Tapi bagi orang lain itu nggak bisa bagi mereka. Wah ini bahaya, enggak, ini bagi mereka belum cukup dengan seperti itu. Nah, kalau misalnya eh penjualan ikan yang ada di kolam tadi dengan kemungkinan yang sudah kita minimalisir, kemungkinan goror yang sudah diminimalisir, tapi akan dapat menimbulkan niza atau pertikaian nanti setelahnya, maka itu masuk kategori goror yang kasir. Jika pertikaian yang timbul setelahnya itu dipertimbangkan atau diperhitungkan tidak mungkin terjadi atau kemungkinannya itu kecil sekali, maka itu masuk kategori gharar yang yasir. Kalau misalnya jual beli ikan yang ada di lautan itu tentu masuk kategori gharar kasir karena nanti orang ketika sudah beli, loh kok ikannya sedikit, loh kok ikannya cuma ikan ini, kan saya beli ikan lautan itu kan luas gitu misalnya ya. Nah, maka itu akan timbul kemungkinannya itu pasti akan timbul hal-hal yang seperti itu. Jadi parameternya adalah kemungkinan timbulnya pertikaian. Yang kedua yaitu pada akad muawadah. Jadi yang termasuk kategori gharar di sini, gharar muksir yang dapat merusak akad ini adalah gharar yang diimplementasi yang terkandung pada akad muawadah. Apa yang dimaksud dengan akad muawadah? Muawadah itu dari asal kata awado yu'awidu, saling bertukar. Ada apa? Ada interaksi, ada hak dan kewajiban yang saling ditukar antara dua belah pihak. Contohnya dalam jual beli, si pembeli dan penjual saling bertukar barang, bertukar barang, barang yang dijual, kemudian uang yang diberikan untuk dibeli, untuk membeli, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan akad muawadah ini contohnya seperti jual beli, syirkah atau kerjasama itu masuk kategori muawadat, akad muawadat, sewa menyewa pun juga masuk kategori akad muawadat. Selain akad muawadat ada yang namanya juga akad tabaru. Akad tabaru itu akad sosial. Misalnya kayak saya sedekah kepada seseorang itu masuk kategori akad tabaru karena tidak ada pertukaran hak dan kewajiban di sana. Jadi dipahami dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa bahwa larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam transaksi yang mengandung gharar itu terjadi dalam akad jual beli. Kenapa? Karena dalam akad jual beli ini ada banyak sekali kemungkinan untuk terjadi
pertentangan atau pertikaian jika akadnya itu tidak sesuai. Maka jika akadnya itu mengandung gharar, ada kemungkinan menimbulkan pertikaian nantinya, sehingga dilarang oleh Rasulullah. Nah, dianalogikan dari akad baik di sini yaitu dengan akad-akad yang lain yang serupa, yang masuk kategori akad muawadhah, yaitu akad syirkah, kerjasama, mau itu kerjasama mudharabah atau kerjasama bentuk lainnya, mau atau kemudian akad sewa menyewa, akad jual beli dengan berbagai macam bentuknya, misalnya jual beli murabaha, jual beli muntahiyah bitamlik kayak gitu ya. Al ijarah muntahiyah bitamlik juga masuk kategori akad muawadhah. Yang ketiga, sifat gharar melekat pada objek akad yang primer. Nah, yang dimaksud dalam akad ya, objek akad yang primer di sini saya berikan contoh biar lebih jelasnya. Jadi misalnya haram sebenarnya hukumnya menjual buah yang belum masak yang masih ada di pohon, ya. Ini sistem jual beli ijon biasanya ya, itu diharamkan oleh Rasulullah. Karena nanti ada unsur gharar di sana. Buahnya itu belum tentu matang gitu ya. Jadi karena ini akan menimbulkan ada unsur gharar maka dilarang oleh Rasulullah. Nah, jual beli buah yang ada di pohon tadi haram hukumnya. Dengan syarat yang dijual hanya buahnya aja. Buahnya, ya. Buahnya yang dijual. Itu objek akad yang primernya. Sifat gharar tersebut melekat pada buah tersebut. Apakah buah ini nanti akan tumbuh akan matang atau tidak? Baik atau malah busuk. Nah, itu yang masih nggak jelasnya di sana. Kan tetapi kalau misalnya yang diperjualbelikan itu adalah pohon dan buahnya, maka dia tidak termasuk kategori akad yang dilarang. Kenapa? Meski buahnya belum matang, walaupun buahnya belum matang, eh, yang diperjualbelikan di sini adalah pohonnya juga. Nah, pohonnya ini kalau misalnya nanti dia dirawat, maka akan banyak manfaat yang didapatkan dari pohon tersebut. Buahnya adalah salah satu bentuk manfaat. Kemudian mungkin daunnya atau kerindangannya atau apapun yang bisa dimanfaatkan dari pohon tersebut. Nah, jadi tidak ada unsur gharar yang melekat pada pohon tadi. Seperti kalau misalnya kita jual beli bibit tanaman ya. Jual beli bibit tanaman contohnya. Yang diperjualbelikan itu adalah bibit tanaman. Bibit tanaman itu ya ketika dia bentuk sudah pohon kecil kayak gitu, dia belum berbuah. Bukan yang dijual buahnya, tapi bibitnya. Sehingga nanti dirawat, dirawat, diberi pupuk, disirami. Nah, nanti akan timbul banyak manfaatnya dari buah, kemudian mungkin dari daunnya atau dari bahannya atau dahannya, batangnya, pohonnya gitu ya. Nah, jadi gharar tersebut harus melekat pada objek akad yang primernya, yaitu dalam akad transaksi tadi itu contoh yang pertama yaitu buahnya. Jika yang dijual buah dari buah yang jual beli buah yang belum matang yang masih berada di pohon. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu tidak ada hajah atau kebutuhan mendesak terhadap objek tersebut. Jadi yang dimaksud hajah atau kebutuhan yang mendesak di sini adalah jika ia tidak melakukan akad pada objek tersebut, maka akan mengakibatkan kesulitan dalam hidupnya dan hilangnya maslahat muktabarah baginya. Dengan syarat hajat tersebut hanya bisa dipenuhi dengan akad pada objek yang mengandung gharar. Jika dapat dipenuhi dengan objek lain yang tidak mengandung gharar, maka tidak dapat dibenarkan. Jadi gini, tidak ada hajah kebutuhan mendesak terhadap objek tersebut. Jadi kalau misalnya eh, contoh sederhananya gini, kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, belasan tahun atau mungkin berapa ini 20-an tahun yang lalu, ketika belum ada yang namanya bank syariah. Belum ada bank syariah dan kita butuh untuk menyimpan uang yang aman karena menjaga harta, menjamin keamanan harta benda kita itu merupakan salah satu maqasid syariah, hifzul mal. Kita harus menjaga keuangan kita, misalnya kita punya uang banyak disimpan di rumah itu berbahaya, takut dicuri, takut dipaling orang atau takut terjadi musibah kebakaran maka hangus, maka uang tersebut harus disimpan. Tapi tidak ada lagi belum ada bank
yang menerapkan sistem bagi hasil. Semuanya itu bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, yang mana sistem bunga tersebut dilarang oleh syariat. Nah, kebutuhan terhadap bank tadi, kebutuhan itu mendesak karena kalau tidak kita pakai jasa bank tersebut, maka jaminan keamanan uang kita ini tidak terjaga, tidak aman gitu ya. Jadi boleh menggunakan akad yang mengandung gharar tadi, atau apa, bank, menggunakan bank yang mengandung gharar. Gharar tadi itu bahayanya itu tadi. Ada unsur di banknya tadi. Itu boleh selama di sana tidak ada bank lain yang menggunakan akad selain akad, tidak ada bank lain yang menggunakan sistem syariah, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ada bank lain yang ada menggunakan sistem syariah yang tidak memakai sistem riba, sistem bunga, maka itu tidak boleh menggunakan menggunakan bank yang konvensional tadi. Jadi itu harus, tidak ada hajah kebutuhan mendesak terhadap objek tersebut. Kalau ada kebutuhan mendesak dan tidak ada pilihan lain, maka itu dibolehkan. Mungkin sekian pembahasan kita tentang goror. Pembahasan goror ini sangat luas sekali. Ini sebagian kecil dari pembahasan tentang goror. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi di pertemuan-pertemuan selain ini atau di mata kuliah lainnya, terutama mungkin di mata kuliah skripsi yang mengambil skripsi yang pembahasan atau landasan teorinya membahas tentang goror akan diperdalam di sana. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.